Halo, perkenalkan nama aku Sani Sinadamayati, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku akan menjelaskan 12 prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana. Yang pertama, ada komunikasi merupakan suatu proses simbolik di mana lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya. Lambang ini tuh bisa digunakan dalam bentuk kata-kata, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya sudah disepakati oleh seorang kelompok gitu. Contohnya ini dulu aku tuh pernah ikut paskib waktu SMA. Jadi lomba paskib ini kan. Nah, terus di dalam lomba ini tuh kan ada kayak variasi gitu kan. Nah, variasi ini tuh beberapa gerakan yang digabungkan jadi satu. Nah, ini tuh tanpa ada aba-aba dari Danton. Danton itu kayak pemimpin gitu kan. Jadi kita sebelum lomba itu menyepakati kalau misalnya mata Danton lihat ke kanan atas, itu berarti tandanya kita sudah harus ganti gerakan gitu. Jadi ini tuh merupakan salah satu contoh komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Yang kedua itu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Tapi tidak semua perilaku itu merupakan komunikasi. Komunikasi ini tuh terjadi bila seseorang memberi makna perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap pada perilaku seseorang ini tuh pasti memiliki potensi untuk ditafsirkan. Contohnya, waktu SMP itu dulu aku pernah kan suatu hari tuh kayak temanku tuh dari pagi sampai mau pulang sekolah tuh dia cemberut terus kan. Nah, aku sama teman-teman itu udah tahu kok misalnya dia tuh lagi kayak sedih gitu kan. Nah, akhirnya waktu sebelum mau pulang kita tuh tanya ke dia kenapa kok kayak cemberut terus. Ternyata dia tuh sedih karena orang tuanya tuh harus dinas di luar negeri gitu. Dia tuh kangen gitu ceritanya. Itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga itu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi ini tuh disandi secara verbal, kalau yang dimensi hubungan itu disandi secara nonverbal. Dimensi isi ini tuh menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu suatu yang dikatakan. Kalau dimensi muatan itu bagaimana cara mengatakannya. Contoh ini, kalau aku kalau misalnya pinjam uang ke orang tua sama pinjam uang ke saudara pasti caranya beda kan. Kalau misalnya ke orang tua itu lengkap pakai alasan detailnya. Contohnya kayak, ma, aku pinjam uang untuk membeli buku gitu. Kalau ke saudara kan pasti kayak cuman pinjam uangnya besok tak kembaliin gitu. Itu salah satu contohnya. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat. Komunikasi ini dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, dari komunikasi yang tidak sengaja hingga komunikasi yang direncanakan. Contohnya yang tidak sengaja itu, aku tuh pernah ketemu temanku di mall yang akhirnya itu menimbulkan komunikasi saling sapa. Kalau yang direncanakan itu mengikuti jadwal rapat yang sudah ditetapkan. Terus yang kelima, terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip ini terjadi pada ruang dan waktu
waktu tertentu. Makna pesannya tergantung pada konteks fisik dan ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Contohnya, aku tuh ngerasa kalau di rumah sendiri tuh beda ya rasanya sama di rumah temen atau saudara. Kalau misalnya di rumah temen atau saudara itu kayak harus sopan, santun, jaga sikap lah pokoknya. Nah, kalau di rumah sendiri tuh kayak ya udah terserah seenaknya aja gitu kan. Terus yang keenam itu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Dalam komunikasi terdapat aturan atau tata krama. Oleh karena itu, orang-orang itu menyiapkan strategi yang baik dalam komunikasi berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan itu meresponnya. Contohnya, aku tuh kalau misalnya bertamu, kalau tuan rumahnya nyugui makanan berat itu aku pasti ngabisin gitu. Soalnya untuk menyenangkan tuan rumahnya biar seneng gitu. Menghargai lah, menghormati. Gitu. Terus yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik. Ada dua sistem dasar dalam komunikasi, yaitu internal dan eksternal. Sistem internal itu sistem yang dibawa individu. Kalau sistem eksternalnya itu seluruh unsur lingkungan di luar diri termasuk kata yang dipilih untuk berbicara. Contohnya, dulu aku waktu SMA itu ya punya teman yang sifatnya itu banyak yang anak-anak juga nggak suka gitu, teman-temanku banyak yang nggak suka juga gitu. Terus akhirnya pada suatu hari itu aku coba ngomong sama dia pakai bahasa yang nggak bikin sakit hatinya gitu, jadi enak gitu. Yang ke-8 ada komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budayanya itu mirip. Komunikasi dengan latar belakang budaya yang sama akan lebih efektif daripada dengan budaya yang berbeda. Contohnya, aku tuh dulu punya temen yang asalnya tuh dari Madura dan dia tuh nggak bisa bahasa Jawa, sedangkan aku sama teman-teman itu banyak yang dari Jawa dan sering pakai bahasa Jawa. Lah kalau ngomong sama dia itu pasti bawa buku yang isinya itu kayak kamus gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong apa dan dia nggak tahu artinya itu dia tanya ke kita dan dia itu nyatet gitu. Jadi dia punya satu buku khusus buat ngomong sama kita kayak gitu. Terus yang ke-9 itu komunikasi bersifat non-sekuensial. Itu pada dasarnya komunikasi ini tuh tidak berada dalam tatanan yang bersifat linear, sirkuler, helikal, atau tatanan lainnya. Contohnya, aku tuh pernah tanya tentang pelajaran yang aku kurang paham sama temanku. Terus dia tuh udah jelasin panjang lebar gitu kan. Terus aku tuh tanya lagi, soalnya aku masih bingung, kayak menurutnya dia sama menurutku tuh beda gitu. Jadi aku tanya lagi, terus dianya malah bingung, terus akhirnya aku yang malah jelasin kayak gitu. Itu contohnya ya. Terus yang ke-10 itu ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ini tuh menunjukkan bahwa para peserta komunikasi berubah dari sekedar berubah pengetahuannya hingga berubah pandangannya dan keyakinannya. Contohnya, aku dulu tuh nggak pernah mau masuk jurusan ilmu komunikasi, soalnya kayak apa sih, ngapain komunikasi kok dipelajarin gitu kan. Terus orang tua aku tuh nyaranin buat masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Kayak setiap hari tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya aku itu mulai kepo, terus akhirnya cari-cari info tentang komunikasi. Akhirnya aku lihat-lihat gitu kan, terus akhirnya aku tertarik pol, soalnya ngelihat itu prospek kerjanya itu luas. Jadi aku sekarang masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Terus yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, yaitu suatu peristiwa dan perilaku hanya berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diambil kembali. Contohnya, aku tuh dulu pernah waktu SD punya guru itu kayak banget. Dulu pernah nilaiku tuh jelek satu kelas, terus akhirnya aku tuh kayak dikucilkan di depan kelas. Terus
akhirnya aku tuh buktiin kalau misalnya aku tuh bisa. Akhirnya aku pernah dapat nilai paling bagus sekelas, tapi ya sudah, maafin aja gurunya. Terus yang ke-12 itu ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Itu komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya merupakan faktor pendukung penyelesaian masalah. Contohnya, aku tuh pernah ke pasar tradisional. Nah, itu tuh harganya tuh kurang cocok gitu kan sama aku. Akhirnya aku tuh tawar-menawar. Nah, udah lama tuh tawar-menawarnya, tapi penjualnya tuh kayak nggak mau gitu kan. Ya udah, akhirnya aku nggak jadi beli. Soalnya nggak cocok sama uangnya. Ya udah, itu kayak ini tuh sebagai contoh kalau komunikasi itu bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah gitu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.